how can we make sure that we always standing outside of our comfort zone? Gue merasa HI itu cocok banget sama kerangka berpikir gue yang ilmu sosial. Pertama kali gue keluar benua kan, sendiri, nggak kenal siapa-siapa kan. Apa yang membedakan HI UIN dengan HI di PTN lainnya? Pernah nggak sih di tengah-tengah kuliah tuh lu ngerasa kayak wah gue salah jurusan? Buat anak-anak SMA, anak SMP buat cari informasi tentang MUN tuh di mana? Apakah magangnya selalu di Kemenlu menciptakan relasi-relasi itu, langkah step awal itu gimana sih? Sebetulnya apa sih prospek dari hubungan internasional ini? I think it's a good platform to study here karena broaden my perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Vira Farina sudah bersama teman saya. Hai, nama saya Diva. Dan kali ini ada di konten namanya Kisah Kampus, Div. Jadi Kisah Kampus itu nanti akan banyak obrolan mengenai kehidupan bagaimana dia masuk ke kampus, dia survive di kampus, sampai kalau bisa lulus ya. Bentar lagi Diva juga lulus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Jadi Diva ini kalau boleh tahu nih ya, lo akhirnya masuk di apa nih? Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Tepatnya di jurusan Hubungan Internasional. di jurusan HI UIN Jakarta. Tuh. Nah, itu berarti lo tuh waktu masuk ke sini lewat jalur SBM, SNM atau Jadi gue ikut jalur SNM undangan. Perlu cerita deh awalnya. boleh. Jadi sebenarnya gue nggak expect gue akan ikut jalur SNM karena pilihan gue waktu SMA, gue tuh udah kayak masuk kuliah tuh udah pasti swasta. Karena kenapa? Karena gue mau ambil jurusan seni. Iya. Ingat lagi. Tapi kemudian gue dapet kloter SNM. Gue merasa aduh banyak teman-teman gue yang nggak dapet gitu kan. Jadinya wow, gue nggak tahu, gue tiba-tiba terjebak di SNM dan ketemu di HI gitu deh. Keterima jalur undangan. Iya. Nah, berarti tuh dari SMA lo udah masuk ke IPS itu pilihan lo atau sebelumnya lo coba IPA tapi gagal? Enggak, karena gue merasa dari gue SD kali ya, gue bukan anak otak sains. Maksudnya gue nggak suka matematika sama sekali dari gue kecil sampai akhirnya gue SMP, SMA itu gue nggak ada kayak ketertarikan di bidang ilmu pengetahuan alam. Jadinya gue merasa gue juga interestnya di sosial kayak gitu. Jadi ya udah IPS aja dan nggak ada dorongan untuk harus masuk IPA apa gimana gitu. Akhirnya survive di IPS dan keterima di jalur undangan. Itu seberapa besar effort yang lu tuangin waktu lu lagi di zaman SMA? Karena kan nilainya harus kayak grafiknya harus naik terus kan. Itu dari kelas 1 tuh, dari 1 SMA lu udah pasang strategi atau gimana nih? Sebenarnya gue nggak tahu ya, karena SMA pun gue juga nggak ada niat-niat masuk kayak UI, apa UGM, apa Universitas Negeri yang bener-bener terkenal lah. Tapi jujur aja waktu kelas 1 SMA itu ranking gue tuh ranking ya mepet banget lah. Kalau ibarat ya 20-an something 20-an something lah gitu kan. Abis itu nggak tahu kenapa mungkin juga dorongan dari pelajaran yang emang wah gue interest nih, kayak sejarah, ekonomi. Jadinya Siapa gurunya? Ya salah satunya almarhum Pak Jaya. Oh iya. Itu guru yang menurut gue the best banget. Itu dia ngajar sejarah dunia dan kayak itu membuat gue tertarik untuk bisa nyarusin ke jurusan hubungan internasional sih gitu. Sebenarnya gue sama sekali nggak kaget sih ketika awal-awal semester. Justru malah semester akhirnya nilai gue sedikit menurun. Jadi intinya gue di awal itu nggak kaget apa kayak gimana, karena pelajarannya itu kurang lebih lah yang gue pelajarin di SMA, kayak sejarah dunia, sejarah politik internasional itu banyak sekali gue belajar di SMA, terutama perang dunia, perang ya kurang lebih kayak gitulah. Itu berguna banget ketika lu masuk HI itu, karena walaupun nggak menutup kemungkinan juga anak IPA bisa survive di HI, tapi yang benar-benar membentuk kerangka berpikir kita tuh ada di ilmu sosial waktu SMA gitu. Tapi pernah nggak sih di tengah-tengah kuliah tuh lu ngerasa kayak wah gue salah jurusan? Enggak. Padahal sebenarnya gue salah jurusan kan? Salah jurusan di awal. Iya, cuman pas gue
dari awal semester hingga sekarang gue nggak merasa salah jurusan. Tapi lu merasa nyesel nggak masuk HI? Karena kan awalnya kan lu di desain banget tuh kan. Terus sampai akhirnya lu ke HI tuh ada rasa nyeselnya nggak sih? Nyesel dibagi dua. Sebenarnya bisa nyesel nggak nyesel. Nyesel gue udah effort banyak biaya di urusan seni-seni desain. gue ikut workshop inilah zaman SMA, lu inget banget gak sih? Gue ikut apalah kelas yang lukisannya kanvasnya sebesar itu. Gue ikut lomba lukis lah, ikut beli buku-buku tentang seni lah. Gue kan dari kecil kan emang kursus gambar kan, sampai SMA pun gue masih sanggar kayak gitu kan. Jadi effortnya udah ke secara uang itu udah banyak, tapi kemudian masuk jurusan yang tidak ke situ gitu. Tidak disangka gitu. Tidak disangka. Cuman nggak ada yang nyesel selain itu. Tapi HI ini pilihan lu kan? Iya, sebenarnya ada dua. Gue merasa HI itu cocok banget sama kerangka berpikir gue yang ilmu sosial. Selanjutnya gue juga didukung sama bokap gue, karena dulu almarhum kakek gue itu seorang diplomat. Jadinya ada semacam interest gitulah dengan gue. Zaman kecil gue ngelihat berkas-berkas dia diceritain sama saudara-saudara dan ayah gue sendiri. Itu ngebuat gue kayak wah keren banget ya masuk jurusan HI kayak gitu. Dokumennya gue pernah lihat guys, A1 ya. Apaan? Jadi kayak valid dan konkret sekali, itu berkas-berkasnya sangat memiliki sejarah yang besar dan harus diteruskan ya Div. Amin. Tadi bicara tentang interest tentang HI sampai akhirnya survive di hubungan internasional, dan Anda sudah berhasil ke luar benua. Nampaknya ya, luar benua Asia kan? Ya mepet-mepet lah. Mepet-mepet. Australia guys. Jadi apa nih misi lo waktu itu ke Australia? Ikut semacam workshop kali ya, conference lah kurang lebih kayak gitu. Conference-nya di bidang apa? Terutama di bidang counter naratif sebenarnya. Kayak kita kan sering melihat kayak ujaran-ujaran kebencian, kurang lebih ya radikalisme, ekstremisme itu banyak bersebar di media sosial. Jadi gue waktu itu dapat kesempatan di tahun 2018 ikut semacam conference tentang itu countering online narratives kayak gitu. Jadi memang itu program pemerintah Australia. Jadi disponsorin sama mereka. Dan berhubung gue emang mewakili suatu NGO juga yang sampai sekarang gue masih ada di sana. Boleh disebut nggak tuh NGO? Boleh. Gue sekarang saat ini sebagai Head of Advocacy di 2030 Youth Force Indonesia kayak gitu. Bukan kaleng-kaleng. Masih belajar. Sampai sekarang masih ini kan? Iya, jadi memang dulu kan gue zaman baru lulus SMA udah di sana. Sampai sekarang sampai darinya komunitas sampai sekarang udah jadi yayasan kayak gitu. Gokil. Itu berarti lu memperjuangkan komunitas lu sampai akhirnya terbentuk yayasan yang resmi gitu ya? Pertama kali gue keluar benua kan, sendiri, nggak kenal siapa-siapa kan, itu salah satu yang paling memorable lah, karena ya keluar dunia pun effort segala biaya itu pun juga mahal kayak gitu. Dan memang di masa kuliah inilah sebenarnya waktu yang sangat tepat untuk mengkapitalisasi effort kita sama belajar dengan karya-karya kita, dan itu memungkinkan banget, itu sangat possible untuk bisa dapat exposure ke luar negeri tanpa biaya kayak gitu. Jadi menurut gue itu salah satu pengalaman yang paling berharga, karena gue banyak ketemu dari teman-teman di ASEAN, karena itu kan program khusus pemuda di ASEAN untuk bisa ke Sydney lebih tepatnya ya, di Australia, dan kita belajar sama-sama tentang counter naratif kayak gitu. Oke. Terus juga selain ke Australia, lo sempat ke Malaysia 2 kali, itu ngapain aja di sana?
anak HI ini kayaknya pasti familiar dengan yang namanya model United Nations MUN ya? MUN. Itu gue tau juga gara-gara sering liat postingannya Dimpa. Lu ikut dong. Waduh. Ngapain di Malaysia MUN? Kurang lebih ya lomba lah ya. Jadi model United Nations itu ada salah satu bukan berarti perlombaan sih, tapi konferensi sidang PBB kayak gitu. Jadi dia hadiri dari anak-anak SMA sampai ke ajang kuliah kayak gitu. Berarti anak SMA juga udah bisa mulai ikut lomba-lomba. Ya, bahkan di SMP tuh sekarang udah mulai kayak banyak. Bahkan kayak gue SMA aja gue nggak tahu MUN. Kayak asing banget. Gue Biasanya baru. kalau buat anak-anak SMA, anak SMP buat cari informasi tentang MUN tuh di mana? High school yang sering ngadakan itu sih. Kadang-kadang juga universitas juga ngadain MUN khusus untuk anak SMA. Basically nggak ada batasan harus kuliah tuh harus boleh masuk MUN. Jadi kayak kalian daftar aja ke event itu pasti berarti bisa harus rajin ngulik juga di media sosial, di Instagram, di platform lain gitunya. Terus sampai ke Malaysia MUN itu kan lu nggak sendiri dong, bareng sama teman-teman. Itu persiapannya kalian tuh ngapain aja biasanya? Persiapannya pasti berat karena itu delegasi internasional kan, bukan lagi nasional. Jadi kita ini memang sebelumnya udah pada MUN, cuman skalanya itu nasional. Kemudian kita adain international delegation dari UIN Jakarta ke Penang model United Nations. Itu yang pertama kali di November 2018 bareng komunitas MUN di sini juga kayak gitu. Kemudian baru 2019 awal di Maret kita ikut lagi di Kuala Lumpur kayak gitu. Itu yang gue tahu sih ya, kalau ngumpul tuh rapatnya bener-bener, kalau gue minum gitu kan. Kalau gue pernah nemenin si Diva ini rapat bareng teman-temannya. Kapan? Ini yang kayak tiba-tiba suddenly itu kan accidentally terus ketemu, ngeliat mereka tuh yang kayak ngebahasnya gue kayak mundur. HI itu kan banyak jurusannya ya, kayak di UI ada, di kampus-kampus PTN lainnya tuh banyak gitu. Apa yang membedakan HI UIN dengan HI di PTN lainnya dari perspektif lo? Perspektif gue yang jelas karena Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Jakarta ini termasuk universitas yang memang memfokuskan banyak studinya itu ke Timur Tengah. Jadi tentang studi perdamaian, studi konflik, Timur Tengah itu dominan banget karena mata kuliah kita ini dirancang dengan kayak Islam di Asia Tenggara, studi Islam, kemudian pemikiran politik Islam. Itu membuat kerangka berpikir kita tuh jadi luas kayak gitu, bahwa banyak isu-isu tentang di Timur Tengah, isu-isu tentang Islam di dunia hubungan internasional kayak gitu. Kalau kita lihat kan kayak organisasi internasional kayak OKI, kemudian yang ada di Timur Tengah, kemudian juga ketika kita ngomongin HI itu juga bahasa tentang perang di Islam juga banyak gitu ya, studi-studinya, mulai dari kayak hukum humaniter internasional itu banyak sekali mengakar dari pemikiran-pemikiran di Islam. Makanya I think it's a good platform to study here karena broaden my perspective dan lebih nggak tahu, gue merasa belajar di sini tuh ngebuat aja gitu kayak pemikiran gue, HI itu nggak cuma ada di Barat kayak gitu, tapi ada di mana-mana kayak gitu, termasuk dalam lingkup Islam kayak gitu. Tapi yang jelas HI ini bukan kayak tentang Islam semua. Kita banyak juga mata kuliah HI yang emang harus wajib diikutin kayak gitu. Sama kayak jurusan yang di lainnya kayak gitu. Cuma memang memiliki concern tersendiri tentang Timur Tengah, politik Islam global kayak gitu. Oke, tadi bicara tentang keliling dunia, diplomasi, sampai sempat keselip ngebahas tentang desain juga. Sebetulnya apa sih prospek dari hubungan internasional ini kalau udah lulus gitu? Yang jelas hubungan internasional itu nggak cuma jadi diplomat. Karena kenapa? Karena banyak sekali mahasiswa yang pikiran bahwa setelah gue lulus itu selalu jadi diplomat. Ternyatanya nggak gitu. Kita ini ilmu yang sangat luas dan untuk jadi diplomat itu kayaknya nggak sesempit itu kayak gitu prospeknya. Kita bisa jadi
officer Staff. organisasi internasional kayak di Wow. PBB dengan organisasi-organisasi yang di bawah PBB kayak banyak lah ya, UNDP, UN Women, lalala, banyak banget kayak gitu. Juga di perusahaan pun perusahaan-perusahaan besar itu juga banyak menyaring mahasiswa hubungan internasional, karena kita lihat lagi kan perusahaan itu kan juga berkoneksi di skala internasional ya, kayak banyak sekali hubungannya dengan pemerintah, itu memerlukan pemikiran-pemikiran hubungan internasional kayak gitu. Gimana sih cara lo menciptakan link lo itu kayak, karena gini deh, link lo tuh udah tersebar banget gitu kan, sampai lo Gue bisa juga ya ampun. sampai bisa jauh ke Australia, terus tiba-tiba nyasar di NGO, UN segala macem. Bagaimana lo mengklik tombol diri lo tuh kayak start klik gitu buat mulai menciptakan relasi-relasi itu, langkah step awal tuh gimana sih? Kita building network itu sama aja kita berkenalan dengan teman baru, berkenalan dengan senior, berkenalan dengan mentor kayak gitu. Ketika kita kenalan, kita bisa kategorikan orang-orang itu akan menjadi apa di kehidupan kita. Bisa jadi mentor, bisa jadi teman diskusi, bisa jadi I don't know, Teman main sepeda. ya. Yang jelas, gue selalu dari awal gue masuk kuliah atau dari awal lulus SMA ya, ketika bertemu network orang baru itu memang dilakukan dengan gimana caranya gue menempatkan diri gue tuh selalu di luar zona nyaman kayak gitu. Because ketika lo ada di zona nyaman doang, there's no place for growing kayak gitu. There's no place for development. Jadi kayak how can we make sure that we always standing outside of our comfort zone? Oke, berarti tadi prospeknya nggak selalu tentang diplomat dan magangnya juga nggak selalu. Apakah magangnya selalu di Kemenlu? Enggak lah, gue nggak di Kemenlu. Jadi bisa di mana nih magang? Dimanapun itu, di NGO kah, di perusahaan kah, di organisasi internasional kah, gitu. Berarti harus rajin ngulik sekali lagi ya? Ya. Oke, terus berarti step lo ke depannya apa nih? Kan yang kemarin-kemarin udah banyak banget kan, kayak wow, udah kemana-mana gitu. Sekarang ke depannya lo mau ada apa nih? Masuk skripsi, kemudian mungkin disampingin juga magang di tempat yang juga membantu gue untuk menyelesaikan skripsi gue sih kayak gitu. Oke. Nadifa Salma ini salah satu founder juga dong ya berarti ya? Founder, author, terus ya baru merintis lah bareng teman-teman. Itu semacam platform apa ya? Jadi ada namanya teman-teman The Bridge. Itu nama Instagramnya apa? thebridge.co. Nah ini ada di sini, bisa dilihat. Itu semacam platform buat media menulis tentang topik HI atau gimana tuh? Ya, jadi bukan media menulis doang sih. Jadi kita suatu think tank, lembaga penelitian lah, yang dipimpin oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Jadi The Bridge kita menjembatani ilmu HI itu dengan mahasiswa dan komunitas dunia intelektual HI kayak gitu. Jadi gue sama teman-teman gue kita berlima ya, punya misi untuk mengembangkan kesukaan kita untuk menulis itu di lewat The Bridge kayak gitu, khususnya tentang topik hubungan internasional kayak gitu. Tapi nanti kedepannya apakah anak HI lain boleh nulis di The Bridge gitu? Untuk saat ini masih mahasiswa HI UIN Jakarta kayak gitu ya, tapi doain aja ke depannya kita bisa bertransformasi ya secepatnya. Jadi teman-teman yang baru maba di UIN Jakarta, nggak cuman jurusan HI yang concern dengan topik-topik hubungan internasional, itu boleh banget submit tulisan kamu ke The Bridge kayak gitu. Sebentar lagi kita juga akan open recruitment untuk staff penelitian kayak gitu. Cool. Jadi sebenarnya kita membantu kalian untuk gimana kesukaan kamu terhadap menulis, belajar menulis, riset terkait hubungan internasional kayak gitu. Gokil. Tapi tulisannya masih Indonesia kan ya? Semuanya Indonesia. Jadi Dipa akan menjawab 8 bendera yang ada yang gue pegang. Kok lu susah banget sih? Bendera pertama dengan foodnya ada crabsnya gitu.
Krebs, Amerika Selatan, Iya, Latin, iya, Amerika Latin ya Latin, bekas komunis. Oh gitu. Iya. Gue belajar baru loh, belajar baru. Gue mau ngasih sesuatu buat Diva biar ada effort dan ada kenang-kenangan juga.